Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartomo Adi Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan mengadakan uji kinerja atau UKIN pada materi persamaan linier 3 variabel kelas 10 semester 1. Berikut ini videonya. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Pak Hartomo Adi Nugroho. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Mohon ketua kelasnya memimpin berdoa. Guru mulai belajar materi ini, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita berdiri dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, selamat pagi. Nah, kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Kita harus mengenang jasa-jasa para pahlawan, ya. Jadi kita sebagai penguatan karakter dengan setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang selanjutnya kita belajar persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Semua ya. Ya, terima kasih. Bagaimana kondisi kalian?
Ya alhamdulillah sehat ya, baik ya, tidak ada yang sakit ya. Ya, kita lanjut. Perhatikan tayangan LCD berikut ini. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, kita belajar mengenai kompetensi dasar menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Untuk IPK pengetahuannya, mengidentifikasi konsep persamaan linear 3 variabel metode gabungan. Yang kedua, menerapkan persamaan linear 3 variabel metode gabungan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis persamaan linear 3 variabel metode gabungan sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai persamaan linear 3 variabel metode gabungan dan penerapannya pada masalah nyata. Yang keempat, menentukan model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk IPK keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PPT dan LKPD beserta didik dapat: 1. Mengidentifikasi konsep persamaan linear 3 variabel metode gabungan dengan tepat. Yang kedua, menerapkan persamaan linear 3 variabel metode gabungan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, menganalisis persamaan linear 3 variabel metode gabungan sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai persamaan linear 3 variabel metode gabungan dan penerapannya pada masalah nyata dengan tepat. Yang keempat, menentukan model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual dengan benar. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan dengan tepat. Kemudian untuk manfaat sistem persamaan linear 3 variabel, jika kalian mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, maka kalian akan dapat: 1. Menghitung harga dasar atau pokok suatu barang seperti harga sebuah buku, pensil, dan penggaris dari barang yang dibeli di toko buku. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, membandingkan harga. Yang keempat, hemat uang. Nah, untuk peta konsepnya, itu yang pertama mengenai masalah otentik, kemudian menuju persamaan, kemudian persamaan linear, kemudian sistem persamaan linear, dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu eliminasi, dan substitusi atau gabungan. Maka diperoleh himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk motivasinya kita yel-yel dulu ya. Nah, selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ya, kurang keras, diulangi. Semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ya, terima kasih. Kita harus semangat untuk menerima pelajaran, ya. Kemudian untuk garis besar kegiatan pembelajaran, kita nanti pembelajarannya akan menggunakan pendekatan scientific learning. Terus metodenya tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Untuk model pembelajarannya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dengan sintang pembelajarannya, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini apa saja
tapi adalah kegiatan untuk mengingat pelajaran yang dahulu. Nah, saya mau bertanya pada kalian, silakan yang bisa angkat tangannya. Siapa yang tahu mengenai sistem persamaan? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Ratna, gimana? Sistem persamaan itu adalah kumpulan lebih dari satu persamaan dengan jumlah variabel yang sama, terus memiliki nilai variabel yang sama juga. Ya, hebat sekali. Betul ya anak-anak ya? Ya. Terus yang kedua, ciri-ciri dari sistem persamaan. Silakan angkat tangannya. Ya, Mbak. Ya. Ciri-ciri dari sistem persamaan yang variabel itu ada 3. Ya. SPL itu menggunakan relasi tanda sama. Yang kedua, SPL itu memiliki tiga variabel. Dan yang terakhir, ketika variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berupa 1. Ya, hebat sekali. Kasih tepuk tangannya untuk Alias ya. Ya, Ratna. Ya. Kita masuk kegiatan ayo mengamati. Nah, nanti kalian saya tunjukkan video mengenai kegiatan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Perhatikan tayangan video berikut ini. Nah, ini adalah video mengenai kegiatan di pasar ikan. Di pasar ikan terdapat berbagai macam ikan yang dijual. Ada ikan gurami, ikan bawal, ikan nila. Nah, ikan-ikan ini bisa kalian perhatikan. Ketika kalian ke pasar ikan dengan membeli berbagai jenis ikan untuk dimasak di rumah, kalian kan pasti membeli dengan harganya. Nah, misalkan kalian membeli 2 ekor ikan gurami, 1 ekor ikan nila, dan 3 ekor ikan bawal. Nah, kalian membayar dengan harga Rp150.000. Nah, setiap jenis ekor ikan itu pasti memiliki harga per ekor. Nah, seperti itu ya. Dari permasalahan video pembelajaran tadi, saya buat soal cerita seperti yang saya tampilkan berikut ini. Ibu Katrin pergi ke pasar ikan Tambak Lorok Semarang, membeli 5 kilo ikan patin, 2 kilo ikan gurami, dan 1 kilo ikan bawal dengan harga Rp265.000. Ibu Erna membeli 3 kilo ikan patin dan 1 kilo ikan gurami dengan harga Rp126.000. Ibu Wanya membeli 3 kilo ikan gurami dan 2 kilo ikan bawal dengan harga Rp320.000. Jika Ibu Desi membeli 2 kilo ikan patin, 1 kilo ikan gurami, dan 1 kilo ikan bawal di tempat yang sama, berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan Bu Desi? Nah, saya akan bertanya mengenai permasalahan ini. Dari permasalahan tersebut, tuliskan informasi apa saja yang dapat kalian peroleh. Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Salah satu. Ya, gimana Mbak? Dari masalah tersebut dapat informasi ada 3 orang ibu yang membeli 3 jenis ikan yang berbeda di toko yang sama. Ya, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Hebat. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika? Siapa yang bisa? Katanya, ya Mbak, gimana Mbak? Ya, permasalahan tersebut diubah ke dalam bentuk SPLTP. Nah, variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan 1 kilo ikan tersebut? Nah, silakan ya Mbak, gimana Mbak? Nah, ikan-ikan tersebut bisa dimisalkan dengan variabel X, Y, dan Z ya. Kita masuk kegiatan diskusi kelompok. Sebelum kalian masuk ke diskusi kelompok, saya bagi kelompoknya terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama, kelompok daring dari kelompok 1 yaitu nomor absen 1 sampai 6. Kelompok 2 nomor absen 7 sampai 12, kelompok 3 nomor absen 13 sampai 18,
kelompok 4 nomor absen 19 sampai 24, kelompok 5 nomor absen 25 sampai 30, kelompok 6 nomor absen 31 sampai 32. Untuk kelompok PTM yang berangkat di kelas ini, setiap kelompok terdiri dari 2 siswa dengan tempat duduk terdekat. Nah, karena kalian tempat duduk terdekatnya depan dan belakang, maka satu kelompoknya depan dengan belakang. Ada yang satu kelompok 3 anggota, seperti itu ya. Nah, ada yang tanyakan untuk pembagian kelompok? Tidak ada. Ya, silahkan kalian diskusi kelompok, menempatkan diri ini dengan belakangnya. Silahkan. Nah, di balik yang ini gabung sini ya, Mbak. Tidak. Untuk diskusi kelompok, saya akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini merupakan lembar kegiatan peserta didik. Dalam lembar kegiatan ini ada permasalahan yang akan kalian diskusikan dan ada urutan mengerjakan permasalahan tersebut. Nah, kalian bisa mencari di internet atau sumber buku lain atau sumber referensi yang relevan, seperti itu. Jadi kalian boleh membuka internet untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, kemudian menjawab permasalahan tersebut. Nah, dari keterangan saya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, paham semua ya. Nah, ini saya bagi LKPD-nya, silahkan kalian diskusi kelompok. Nah, ini. Nah, silahkan diskusi kelompok. Nah, silahkan. Ya, ini pindah ke sini, Pak. Nah, geser ya, Pak. Ini ke sini. Oke. Nah, kalian jika membawa laptop atau HP, bisa kalian buka laptop dan HP-nya untuk mencari sumber informasi seperti itu. Nah, silahkan dibuka laptop kalian. Silahkan kalian buka internet, bisa nyari sumber informasi dari internet mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, silahkan kalian diskusikan. Nah, ya, ada yang ditanyakan? Nah, sejauh ini tidak ada ya, bisa ya. Kalau ada yang tanyakan bisa bertanya ya. Silahkan diskusi. Ya. Ya, mana? Kalau tidak cukup boleh di bawah ya, Pak? Boleh. Ya, kalau tidak cukup tulis sini ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Kelompok ini ada yang tanyakan? Bisa? Bisa ya. Kalau nggak paham, boleh bertanya. Nah. Ini sudah bidanya. Tinggal di nah, ya silakan. Bisa? Kelompok ini bisa ya? Iya, Pak. Tanyakan? Belum ada. Belum ada ya. Terima kasih.
diskusi kalian kurang lebih 40 menit ya. Ya, silakan diskusikan permasalahan tersebut. Kemudian kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Waktu diskusi kalian kurang 20 menit lagi. Nah, ya, waktu diskusi kalian 20 menit lagi. Silakan kalian kerjakan permasalahan tersebut. Di sana waktu diskusi sudah habis. Silahkan perwakilan kelompok yang mau maju mempresentasikan jawabannya. Silahkan angkat tangannya. Ya, kelompoknya Mbak Deni silahkan maju menuliskan jawabannya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan Mbak. Ya. Kelompok yang lain mohon memperhatikan ya. Ini tulis. Mohon kelompok lain memperhatikan hasil diskusi dari kelompok Mbak Alia. Nah, bisa ditulis jawabannya terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan.
mohon kelompok lain memperhatikan hasil presentasi dari kelompok Mbak Alia. Silakan Mbak Alia. Hasil diskusi dari kelompok saya adalah yang pertama, cara mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika adalah dengan mengumpamakan tiap kilogram ikan dengan variabel X, Y, dan Z. Yang kedua, cara kalian mengetahui harga 1 kg ikan patin, ikan gurami, dan ikan bawal adalah dengan mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika dan diselesaikan dengan cara substitusi, eliminasi, atau gabungan. Yang ketiga, variabel apa saja yang kalian gunakan untuk menyatakan harga 1 kg ikan patin, ikan gurami, dan ikan bawal. Variabel yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan huruf baik A, B, C maupun X, Y, dan Z. Dan yang terakhir adalah buat model matematika dari permasalahan di atas, yaitu 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 265.000 sebagai persamaan pertama. Yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 126.000 sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhir adalah 3Y ditambah 2Z sama dengan 320.000 sebagai persamaan ketiga. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok Mbak Alia. Adakah jawaban lain dari kelompok lain? Silakan tanggapannya. Adakah jawaban yang berbeda? Untuk A, B, dan C serta D. Angkat tangannya. Sama semua? Terima kasih Mbak Alia. Kasih tepuk tangan. Untuk permasalahan kedua, silakan yang mau maju perwakilan kelompoknya angkat tangan. Silakan. Ya, Mbak Devia, silakan. Ya. Kelompok lain boleh menggunakan eliminasi E. Nah, tidak harus eliminasi Y ya. Kalian boleh eliminasi Y, boleh eliminasi Z. Nah, terserah. Jawabannya, langkahnya berbeda tapi jawabannya sama. Seperti itu. Nah, perhatikan jawaban dari kelompok Mbak Devia untuk permasalahan nomor 2. Nah, silahkan Mbak Devia. Dari permasalahan tersebut, saya menggunakan metode eliminasi dan substitusi dengan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2, lalu selanjutnya mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 3, dan yang terakhir mengeliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Setelah itu mensubstitusikan X ke dalam persamaan 4 dan mensubstitusikan X ke dalam persamaan Z. Dan untuk eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2, hasil persamaannya adalah apa Mbak? Min X plus Z sama dengan 13.000. Lalu yang ke persamaan 5, 15X min Z sama dengan 155.000. Lalu yang substitusi X ke dalam persamaan 4 diperoleh Z 25.000, dan substitusi X ke dalam persamaan Z diperoleh Y sama dengan 90.000. Jadi hasilnya untuk X adalah untuk X itu eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5 diperoleh X sama dengan 12.000.
yang ini Pak. Substitusi X kegiatan persamaan Z diperoleh Y sama dengan 90.000. Dan Z-nya? Z-nya 25.000 dari Ya. substitusi X kegiatan persamaan Pak. Ya, terima kasih, kasih hapus. Nah, kita selalu kelompoknya berbeda. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Silahkan. Katanya? Tidak ada, sama semua. Ya. Terima kasih, Mbak. Silakan duduk. Setelah presentasi dari dua kelompok tadi, dapat disimpulkan untuk kelompok yang terbaik yaitu kelompoknya Mbak Devia dan kelompoknya Mbak Alia. Kasih aplausnya. Nah, setelah diskusi kelompok tadi, kita masuk ke kesimpulan. Nah, silakan yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangannya, ya Mbak. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran kali ini yaitu kita bisa menentukan harga dasar dari suatu barang yang akan kita beli, kemudian kita bisa membandingkan harga-harga itu, kemudian kita dapat manfaatnya yaitu kita bisa menghemat uang. Ya, terima kasih. Kasih aplausnya. Kita masuk kegiatan refleksi. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran hari ini? Angkat tangannya. Ya Mbak, silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran persamaan linier 3 variabel ini, saya dapat menganalisis persamaan linier 3 variabel metode gabungan sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai persamaan linier 3 variabel metode gabungan dan penerapannya pada masalah nyata dengan tepat. Saya juga dapat menentukan model matematika sistem persamaan linier 3 variabel dari permasalahan kontekstual dengan benar. Dan juga saya dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode gabungan yang tepat. Ya, terima kasih. Kasih aplausnya. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan kuis, silahkan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, saya minta dahulu dan kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, silakan kalian membubarkan kelompok. Nah, laptopnya dimasukkan dahulu. Silakan kalian. Nah, setelah kalian membubarkan kelompok, silahkan kalian buka HP-nya, kita kuis menggunakan Google Form. Untuk link kuisnya sudah saya share di grup WA. Nah, kalian bisa buka dan kalian kerjakan. Waktu mengerjakan kuis kurang lebih 30 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan kuis akan langsung keluar hasil nilainya. Seperti itu. Nah, silahkan buku matematikanya dimasukkan, HP-nya dikeluarkan. Kalian boleh memakai oret-oretan hanya 1 lembar. Silakan buka. Waktu mengerjakan kuis kurang lebih 30 menit. Silahkan dikerjakan. Linknya sudah saya bagi di grup WA. Silakan. Tidak boleh contek-contekan. Nah.
Waktu mengerjakan kuis kurang dari 5 menit lagi. Silahkan yang jawabannya belum, silahkan segera diisi. Kalian kerjakan, tidak boleh contek-contekan kedudukannya. Waktu mengerjakan kuis sudah habis, silahkan kalian submit. Saya ulangi, waktu mengerjakan kuis sudah habis, silahkan kalian submit jawaban kalian dan langsung keluar nilai kalian. Nah, bisa dilihat di LCD. Untuk peringkat pertama diraih oleh Mbak Alia. Nanti saya beri ballpoint untuk nilai yang terbaik ya. Sebelum kalian pulang, saya ingatkan lagi untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai materi matrik. Nah, jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu mengenai materi matrik. Untuk pembelajaran kali ini, adakah yang ditanyakan? Tidak cukup ya. Nah, sebelum kalian pulang, saya ingatkan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran siang ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ya terima kasih anak-anak. Ya. Terima kasih, Pak.